Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Mari kita lanjut untuk mengawal kasus ibu dan anak di Subang. Walaupun sebenarnya saya sudah blenger, sudah agak bosan untuk mengulas karena tidak ada titik terang, mengerucut. Kita di PHP-in terus saja ya. Tapi nggak apa-apalah, kita sabar saja karena memang masalahnya ini sangat rumit dan ruwet untuk mensinkronkan antara cerita dan bukti. Itu agak ada kesulitan kayaknya. Kalau kemarin saya sudah mengulas tentang Danu, Pak Yosef juga beberapa hari yang dulu juga sudah. Tinggal Yoris yang belum saya saya korek-korek di sini ya. Di sini saya akan hanya berdasarkan bukti-bukti yang sudah beredar di media massa. Apa saja yang sudah dilakukan Yoris, tentunya kalian juga sudah paham. Nantinya tinggal kita mencari, menganalisa dan lain sebagainya. Di sini saya jelaskan sekali lagi, yang namanya menganalisa atau mencari pelaku, kita harus mengedepankan kecurigaan, tidak berpihak dan tidak mengidolakan. Kalau selagi kalian masih mengidolakan, kalian bercampur dengan perasaan kasihan, nggak mungkin dan lain sebagainya, itu tidak akan membantu untuk mencari siapa dalang dan siapa pelaku dari peristiwa ini. Makanya itu mari kita kedepankan logika dan barang bukti untuk mencari tahu siapa pelakunya di sini. Akan saya urut dari kronologinya ya. Di tanggal 17, Yoris menyuruh Danu untuk meminta uang ke Amalia untuk beli double tip ya. Tanggal 17, satu hari sebelum hari H. Jadi bisa dikatakan di sini juga ada kecurigaan dari saya. Apakah ini sudah diatur, sudah direncanakan, sehingga ada alasan Danu untuk ke TKP, untuk melihat kondisi TKP, untuk melihat apakah Pak Yosef ada di TKP. Nah, kalau Pak Yosef ada di TKP, mungkin rencana bisa dilanjutkan. Dalam arti kata, Pak Yosef ini dijebak. Pada tanggal 17, si Yoris mengundang Amel dan ibunya dan bapaknya untuk makan-makan di rumahnya, yang bisa dikatakan liwetan. Tapi Pak Yosef nggak ikut datang di situ. Apakah Pak Yosef tahu kalau ada acara itu? Apakah acara itu dadakan? Andai kata dadakan, Pak Yosef tentu tidak mempunyai perencanaan yang matang untuk mengondisikan TKP ya. Tapi kalau rencana ini sudah jauh-jauh hari diketahui Pak Yosef, kita juga tanda tanya buat Pak Yosef. Mungkin Pak Yosef tidak ikut keliwetan dikarenakan ada rencana-rencana tersembunyi. Jadi di sini ada dua versi. Yang pertama, versi Yoris memberi ruang kepada Pak Yosef di rumah tersebut untuk memframing ya, untuk menjebak Pak Yosef. Yang kedua, andai kata Pak Yosef sudah tahu jauh-jauh hari tentang rencana Yoris liwetan dan dia nggak ikut, kemungkinan kita juga negatif thinking ke Pak Yosef. Ada rencana tersembunyi, kenapa dia nggak ikut liwetan. Setelah terjadi peristiwa tersebut dan diumumkan oleh pihak kepolisian bahwa peristiwa ini murni pembunuhan dan pelakunya adalah orang yang dikenal oleh Ibu Tuti, dikarenakan tidak ada kerusakan di rumah TKP, juga barang berharga tidak ada yang hilang di rumah TKP tersebut. Setelah hal ini mencuat, akhirnya Bapak Yosef didampingi pengacara atas usul adiknya. Dan Pak Yosef juga menawarkan kepada Yoris untuk didampingi pengacara. Tapi sama Yoris ditolak dikarenakan Yoris merasa tidak bersalah. Untuk apa didampingi pengacara, itu buang-buang uang. Menurut pemberitaan yang saya baca seperti itu. Jadi Yoris ini menolak untuk didampingi pengacara yang diajukan oleh Pak Yosef. Yang menjadi tanda tanya setelah ada hal ini, si Yoris lebih sering menyatakan dalam konten YouTube siapa saja yang mewawancara Yoris, yang lebih cenderung menyudutkan Pak Yosef dan Ibu Mimin. Yang ngomong kalau Ibu Tuti sudah menyumpahi mobil Alphard tidak akan bisa berjalan ketika dinaiki Ibu Mimin. Nah, itu sesuatu pernyataan yang sulit untuk dibuktikan ya, karena pernyataan itu
harus ada saksinya Ibu Tuti, padahal Ibu Tuti sudah tiada. Apalagi si Yoris juga pernah mengatakan kalau dia mempunyai kunci otomatis, tapi kemudian dibantah sendiri, diklarifikasi sendiri. Dan si Yoris ini juga mengatakan papa tidak membantu pendanaan untuk tahlilan. Tapi kenyataannya di suatu hari dia bilang kalau papahnya Pak Yosef tidak mendapatkan gaji dari yayasan, segala sesuatunya minta Amel. Bagaimana Pak Yosef bisa membantu pendanaan kalau segala sesuatunya Amel yang pegang? Nah, seharusnya Yoris bisa memahami ini, jangan terlalu menyudutkan bapaknya. Kemudian ditambah lagi si Yoris ini juga sering diwawancarai oleh paranormal dan lain sebagainya yang lebih condong untuk menyudutkan Pak Yosef. Padahal kalau Yoris mengetahui, apalagi Yoris ini kan sarjana, pasti tahu kalau masalah hukum ini harus ada bukti, bukan sekedar asumsi, bukan sekedar hasil prediksi. Jadi harus ada bukti-bukti yang bisa menguatkan. Tapi saya lihat dari Yoris ini lebih cenderung mengungkapkan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Misalnya mengundang paranormal, minum air kejujuran, dan lain sebagainya, seolah-olah menunjukkan saya ini jujur. Terus juga tentang mimpi dari istrinya, apakah mimpi itu bisa dibuktikan? Yang menjadi agak janggal setelah mimpi itu diungkapkan oleh istrinya Yoris, Danu pun juga menyatakan kalau melihat seseorang di TKP yang umurnya juga seperti yang dikatakan oleh istrinya Yoris di dalam mimpi tersebut. Si istrinya Yoris ini bermimpi, mana bisa kita membuktikan mimpi itu benar dan tidak, ya. Sekalipun itu firasat, ya. Demikian juga Danu, dia bisa melihat ada orang di rumah TKP. Tapi adakah seseorang yang menjadi saksi saat itu Danu pergi malam-malam membeli atau mencari nasi goreng? Di sini juga Danu tidak mengungkapkan kalau ada bukti seseorang yang melihatnya. Jadi bisa dikatakan apa yang diungkapkan dari kubunya Yoris dan Danu ini lebih mengarah ke hal-hal yang sulit dibuktikan. Lebih ke arah mistis, lebih ke arah mimpi, lebih ke arah nggak ada saksi yang bisa menunjukkan keberadaannya saat itu, ya. Apalagi si Danu ini juga mengungkapkan kalau dia disuruh oknum untuk bersih-bersih ke TKP di tanggal 19. Kejadiannya kan tanggal 18. Satu hari setelah itu Danu konon disuruh oknum untuk bersih-bersih ke TKP, tapi sudah diklarifikasi oleh Pak Kades jika itu tidak benar. Tapi Pak Kades mengatakan kalau Yoris yang menyuruh Danu untuk mengawasi TKP saat itu, mengawasinya di depan SMA, jadi berhadap-hadapan, terhalang oleh jalan raya. Menurut pengakuannya Pak Kades seperti itu. Apa maksudnya Yoris untuk memerintah Danu mengawasi TKP? Ada kecurigaan apa? Padahal itu kejadian satu hari setelah peristiwa terjadi. Jadi masih belum banyak yang diungkap atau ditemukan oleh pihak kepolisian karena masih dalam proses, ya. Ada apakah gerangan? Itu menjadi tanda tanya besar buat kita, ya. Kok bercapek-capek ria menyuruh Danu untuk mengawasi TKP? Kemudian Danu sendiri juga mengatakan ada oknum yang menyuruhnya. Alhasil netizen menghubung-hubungkan kalau Pak Yosef mempunyai keponakan polisi. Akhirnya pemberitaan ini digoreng-goreng dan dibuat untuk menyudutkan Pak Yosef. Lagi-lagi Pak Yosef kena sudut di sini. Dan saya juga baca-baca di wawancaranya Pak Kades dengan saksi yang pertama kali melihat TKP bersama Pak Yosef, mengatakan tidak melihat Pak Yosef bersih-bersih di TKP, yang melihat dari luar, tidak masuk ke dalam di rumah TKP. Jadi dia tidak tahu apakah Pak Yosef bersih-bersih TKP atau tidak. Tapi di sini yang beredar di media massa, Pak Yosef sudah
membersihkan TKP. Dan pihak saksi ini hanya melihat ada genangan darah dan ada kayak genangan air yang masih baru disiram. Apakah itu pelakunya Pak Yosef? Saksinya tidak tahu. Mari kita ungkap di sini, tapi di sini masih prediksi. Prediksi itu bisa salah, juga bisa benar, juga bisa nyerempet-nyerempet. Makanya kalau kalian melihat prediksi saya, tolong sikapi dengan bijaksana, jangan ditelan mentah-mentah, dicerna, dipikir lagi dan ditimbang-timbang ya. Saya akan mencari tahu apa tujuan Yoris menyuruh Danu untuk memperhatikan TKP. Ada simbol growth, pertumbuhan. Ada simbol guilt, kesalahan. Ada simbol grief. Seseorang membawa mayat anjing, menggendong dengan penuh kesedihan. Dari kartu ini kalian bisa mengartikan sendiri kenapa si Yoris menyuruh Danu membersihkan atau bukan membersihkan. Jadi dari kartu ini kalian bisa mengartikan sendirilah mengapa si Yoris ini menyuruh Danu untuk memperhatikan TKP tersebut. Ya, nggak bisa saya jelaskan di sini. Kalian saja sendiri. Di sini ada simbol growth, pertumbuhan, ada simbol kesalahan, ada simbol duka cita. Jadi kalian bisa artikan sendiri. Kemudian akan saya lihat posisi Yoris saat ini dalam proses hukumnya seperti apa. Apakah baik-baik saja? Karena bisa diketahui kalau di media massa ini sekarang heboh karena saksi ini sudah mengarah ketika orang yang dominan ya. Tidak bisa kita pungkiri Pak Yosef, Danu dan Yoris di sini. Akan saya lihat posisi Yoris saat ini kondisinya seperti apa di dalam status hukumnya. Ada simbol Ancient Healing Wisdom, berusaha mencari penyembuhan, berusaha mencari dukungan untuk keselamatan. Selanjutnya ada simbol aktivasi, mengaktifkan. Selanjutnya Vision Quest, mencari sebuah jawaban. Jadi di sini bisa dikatakan si Yoris ini juga agak kurang bagus karena di sini ada simbol aktivasi yang ada hubungannya dengan mencari sebuah jawaban. Kita ini kan mencari jawaban siapakah dalam pelakunya ini. Dan bisa dikatakan ketika 3 saksi kunci ini bisa cenderung atau bisa berubah menjadi tersangka nantinya karena bukti-bukti yang mengarah kepada mereka. Di sini ada aktivasi dan ada sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban. Selanjutnya dari kartu yang ini bagaimanakah? Ada simbol seseorang yang melangkah ke depan, tapi di belakangnya ada simbol serigala, juga ada simbol gunung yang artinya langkah Yoris ini selalu dipantau karena masalah-masalah yang mengelilinginya. Selanjutnya ada simbol kejenuhan, kelelahan yang sedang dialami Yoris terhadap kasus-kasus ini. Ya bisa dimaklumi ya, sudah 2 bulan berlarut-larut tidak ada kelar-kelarnya, otomatis semuanya stres di sini. Selanjutnya di sini ada simbol ini, sebuah kondisi yang bisa menyakitkan yang akan menimpa Yoris. Selanjutnya di sini ada semacam kondisi di mana Yoris meminta bantuan, minta pertolongan, bisa dikatakan minta bantuan dari pihak pengacaranya untuk mendampingi dalam proses ini ya. Ada pihak ketiga di sini. Jadi seperti itu ya untuk kondisi Yoris saat ini, bisa dikatakan juga kurang aman karena di sini ada simbol orang ditusuk pedang. Nah,
segala sesuatu juga bisa terjadi kepada Yoris di sini. Tapi di sini alhamdulillah si Yoris sudah ada pendampingan hukum pengacaranya yang akan mengawal dia dalam proses ini. Jadi bisa dikatakan 3 saksi ini, Pak Yosef, Danu, dan Yoris ini kondisinya masih belum aman saat ini, bisa berubah sewaktu-waktu ya. Ini kan prediksi belum tentu benar. Mari kita lihat secara logikanya saja ya. Kalau Pak Yosef ini bisa menunjukkan saksi-saksinya, nama-nama orangnya, dan itu nyata memang orangnya ada. Tapi kalau di pihak Yoris ini agak sulit untuk agak sulit menemukan saksinya. Statement atau pernyataan yang dikeluarkan di media sosial cenderung abu-abu. Saya katakan abu-abu karena lebih cenderung misalnya ke paranormal, sedangkan hasil prediksi itu belum bisa dijadikan kekuatan hukum ya. Jadi kalau bisa dinilai secara gamblang, pihak Yoris belum bisa menunjukkan saksi-saksi kunci yang bisa mendukung dirinya. Kalau Pak Yosef, dia memiliki saksi-saksi yang bisa menguatkan dirinya. Nah, disinilah yang akan menjadikan bahan pertempuran di persidangan nantinya. Jadi si Yoris ini juga harus bisa menunjukkan saksinya saat itu dia sedang di mana atau gimana, karena yang namanya proses hukum itu butuh saksi ya, tidak butuh asumsi atau tidak butuh prediksi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.